Tianyu. Departemen rawat inap di rumah sakit. Siapa yang mengirimku ke rumah sakit? Apakah itu Mu Jinbo? Tangan kananku. Apakah patah? Ning Tianyu, karena kesalahanmu saat operasi, mengakibatkan pasien pasca operasi mengalami komplikasi dan meninggal. Pihak rumah sakit memutuskan untuk mencabut izin praktik medismu dan memekatmu. Mohon segera datang untuk menyelesaikan prosedur pengunduran diri dan memberikan kompensasi kepada keluarga pasien. Karena rumah sakit menimpakan semua tanggung jawab padaku dan memintaku membayar kompensasi. Aku ingin keluar. Kamu baru saja dioperasi. Seseorang di atas telah menginstruksikan kamu untuk tinggal di rumah sakit dan istirahat dengan baik. Itu Mu Jinbo bukan? Apa yang dia lakukan? Merawat mantan tunangannya. Kalau begitu aku ingin pindah ke bangsal biasa. Aku tidak butuh uang Mu Jinbo. Taksi, taksi. Tuan mudamu, bisakah saya merepotkan Anda untuk memberi saya tumpangan? Bagaimana mungkin dia memberiku tumpangan? Berita putusku dengan Mu Jinbo mungkin sudah tersebar di seluruh keluargamu. Masuk. Apa? Terima kasih. Nona Ning, aku tadinya mau bilang, Tuan Muda Chen itu germafobe. Mohon Nona Ning duduk di kursi penumpang. Dorong aku ke sana. Ya. Tiga tahun kemudian. Terima kasih. Aku bisa sendiri. Aku tidak butuh kamu, tuan mudamu. Pakai. Ikuti dia masuk. Dokter, bagaimana keadaan ibuku? Jantung pasien, fungsinya rusak parah. Operasi perlu segera diatur. Pergi dan urus pendaftarannya dulu. Situasinya stabil. Kami akan mengatur konsultasi dengan spesialis. Ibu, kamu sudah bangun. Nyonya Ning, ibu dari Ning Qianyu. Apa yang terjadi dengan tanganmu? Terkilir? Bagaimana bisa kamu begitu ceroboh? Apakah ini akan memengaruhi kemampuanmu untuk melakukan operasi di masa depan? Ibu, aku baik-baik saja. Apakah ada bagian yang terasa tidak enak? Aku akan panggil dokter. Ibu baik-baik saja. Ibu, maaf. Aku salah sebelumnya. Qianyu, ibu salah. Selama kamu menyukainya, selama kamu bahagia, ibu setuju kamu bersamanya. Ibu, tuan mudamu. Setelah aku mencuci mantelnya, aku akan mengembalikannya padamu. Aku bisa memberikan ibumu perawatan terbaik dan mengembalikan tanganmu ke kondisi semula. Tuan muda mau bercanda. Tidak ada yang namanya makan siang gratis. Aku tidak sanggup dengan permainan orang kaya. Setelah kamu memikirkannya, kamu bisa menghubungi Yaksi.
Ini buruk, kondisi pasien memburuk. Semuanya akan baik-baik saja? Tidak mungkin. Dokter, bagaimana keadaan ibuku? Kondisi pasien memburuk. Operasi diperlukan sesegera mungkin. Berapa biaya operasinya? 250.000. Itu banyak sekali. Operasinya rumit. 250.000. Tidak banyak. Ya, saya akan segera membayar biaya operasinya. Bahkan tidak mampu membayar biaya operasi. Dan kamu masih mau operasi. Asisten Y. Halo, bolehkah saya bertanya, apakah ini asisten Y? Saya Ningqianyu. Saya ingin berbicara dengan tuan mudamu. Tuan mudamu. Bisakah Anda benar-benar membiarkan ibuku menerima perawatan terbaik? Kita bisa menandatangani perjanjian. Apa syarat Anda? Kita akan menikah berdasarkan perjanjian. Perjanjian pernikahan. Kamu tidak setuju. Kenapa aku? Kamu tidak berhak menanyakan itu. Aku mengerti. Nanti, Yeksi yang akan menangani urusan ibumu. Yeksi antar tamu keluar. Apa kamu buta? Beraninya kamu menghalangi jalan. Ningqianyu, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu putus begitu saja. Kenapa kamu di sini lagi sekarang? Mengganggu Jinbo. Qi Yue, kamu tidur dengan tunangan orang lain. Siapa sebenarnya yang tidak tahu malu? Sampah sepertimu, Jinbo. Aku masih harus berterima kasih padamu. Menerimanya. Mulai hari ini, aku bukan lagi Ningqianyu yang dulu. Ruang VIP. Silakan masuk. Nona Ning, Tuan Muda Chen memintaku mengantarkan perjanjian untuk kamu tanda tangani. Kontrak pernikahan. Baiklah. Perjanjian ini rangkap dua. Jika Nona Ning ada pendapat, bisa disampaikan. Pernikahan perjanjian. Aku awalnya tidak punya hak untuk bicara. Masih berharap punya hak untuk membatalkannya. Nona Ning, luka di lenganmu, seorang dokter akan datang untuk mengobatinya. Mohon kerjasama untuk pengobatan. Ya, istri tuan mudamu. Bagaimana aku bisa cacat? Aku tahu. Jika ada hal lain, aku akan menghubungimu lagi. Ruang VIP ini terlalu mahal. Kamu beritahu pacarmu untuk tidak tinggal di ruang rawat yang begitu mahal. Ini semua niat baiknya. Tolong jangan khawatir soal uangnya. Lalu ketika kamu punya waktu, bawa dia menemuiku. Bagaimana aku bisa membawamu Jinbo sekarang? Asisten Y. Ibu, aku harus keluar. Tuan Muda Chen, kita sudah sampai di kantor urusan sipil. Baiklah, sedikit lebih dekat kalian berdua. Menikahi orang cacat sepertiku.
membuatmu kehilangan muka. Tuan mudamu. Kita sekarang sah suami istri. Meskipun aku menikahimu karena aku butuh sesuatu darimu, tapi aku masih mengerti bagaimana seharusnya sepasang suami istri sedikit lebih mesra. Tidak perlu. Apakah dia benci sentuhanku? Karena begitu. Lalu, kenapa dia menikahiku? Mu Xiangchen, tidak suka aku menyentuhnya. Sebaiknya aku tidak membuat tabu lagi. Sudah sampai di rumah sakit. Aku akan menemui ibu dulu. Tuan Muda Chen, Nyonya ingin Anda kembali ke kompleks. Kamu keceplosan. Ini, Nyonya membawa banyak foto gadis dan mengirimkannya agar bawahan memilih untuk Anda. Itu sebabnya bawahan berkata begitu. Antar aku kembali ke kompleks. Itu aroma di antara rambutnya. Departemen Rawat Inap. Nona Qi, tepat setelah debutmu, kau dipilih oleh Direktur Xian untuk mengambil peran utama. Boleh saya bertanya, bagaimana pendapatmu? Terima kasih atas perhatianmu. Aku ada urusan. Ada rumor di luar bahwa kamu disukai oleh Direktur Zhang karena kamu adalah pacar tuan muda keduamu. Apakah ini benar? Ibu, ahli bedah jantung dan paru paling berwenang di negara ini, sudah menyelesaikan rencana operasi. Kamu bisa menjalani operasi besok pagi. Berapa biayanya? Dia yang membayar semuanya. Ibu jangan khawatir. Kita tidak bisa selalu menggunakan uangnya. Ibu, aku sudah mendaftarkan pernikahan kita dengan Xiangchen. Tapi apa yang kuingat? Bukankah namanya Mu Xiangchen? Mungkinkah aku salah ingat? Kamu anak ini, kamu bahkan merahasiakan pernikahanmu dariku. Kami baru saja pergi ke kantor urusan sipil untuk mendaftar. Aku berpikir untuk memberitahumu hasilnya. Kenapa dia tidak ikut denganmu? Dia sibuk dengan pekerjaan. Setelah dia menyelesaikan pekerjaannya, dia akan datang menemuimu. Kamu beritahu anak itu, jangan berpikir hanya karena kalian berdua sudah mendaftarkan pernikahan, dia bisa mengabaikanmu seperti ini. Saat dia datang, kamu marahi dia baik-baik. Selama dia memperlakukan Qianyu dengan baik, menikahlah dengannya kalau begitu. Ada rumor di luar bahwa kamu disukai oleh Direktur Zhang karena kamu adalah pacar tuan muda keduamu. Ibumu Xiangchen. Bocah Jinbo itu melakukan semua ini demi wanita ini dan kembali membuat keributan di berita. Kamu kembali. Tadi di luar sudah terdengar. Ibu sedang marah. Karena apa? Bukankah karena pacar baru, adikmu? Lupakan saja, tidak apa-apa. Kamu kembali tepat waktu. Aku punya beberapa gadis dari keluarga baik-baik di sini. Datang dan pilih satu. Ibu, aku sudah punya seseorang yang kucintai. Jadi, tolong jangan pilihkan orang lain. Gadis dari keluarga mana? Kalau ibu tidak bertanya, kapan kamu berencana memberitahuku? Aku akan membawanya kemari lain hari dan kamu akan melihatnya. Saat itu tiba, kamu tidak boleh bilang tidak menyukainya. Baiklah, selama itu pilihanmu. Ibu akan menyukainya. Kalau begitu sudah beres. Bagaimana pengaturan operasinya? Operasi Nyonya Ning dijadwalkan besok. Kosongkan semuanya untuk besok. Besok masih ada beberapa rapat online yang penting. Aku bilang. Kosongkan semuanya untuk besok. Ruang operasi. Tuan mudamu, kenapa kamu di sini? Aku datang ke rumah sakit untuk mengambil obat dan sekalian menjenguk. Asisten Ye.
Operasinya sangat berhasil. Pasien akan sementara dipindahkan ke ICU. Dia akan dipindahkan setelah dia sadar. Terima kasih. Apakah Sheng Chen sangat sibuk? Operasi saya sudah selesai. Dan dia bahkan belum datang menemui saya. Bagaimana aku bisa melupakannya? Ibu, pada hari operasimu, dia selalu berada di luar ruang operasi. Kemudian, perusahaan ada urusan yang memintanya. Itu sebabnya dia pergi. Benarkah? Kamu bisa bertanya pada perawat. Qianyu, Sheng Chen sangat sibuk. Kamu seharusnya lebih merawatnya. Rumah sakit punya perawat khusus untuk merawat saya. Kamu sebaiknya kembali dan menemuinya. Mengatakan aku datang membawakannya mantel. Itu seharusnya tidak terlalu mendadakkan. Tuan mudamu ternyata datang membuka pintu sendiri. Tuan mudamu ini mantelmu sudah dicuci. Tuan mudamu sudah makan malam belum? Yeksi ada urusan dan pergi keluar. Kalau begitu biarkan aku siapkan makan malam untukmu. Tuan Muda Cheng, saya sudah menjemput Tuan Muda Jin. Makanan dari restoran mana yang ingin kau santap untuk makan malam? Akan kubawa kembali. Tidak perlu. The film was translated Tuan and Muda Cheng, narrated kenapa by baunya sangat Amelia. enak? Nona Ning ada di sini. Ini hidangan terakhir. Biar saya bantu mencuci piring. Nona Ning, bangku ini rusak. Kenapa kau tidak duduk di sebelah Tuan Muda Chen? Yeksi, ambilkan sendok. Tidak perlu repot-repot begitu. Aku bisa. Tuan Muda Chen, Tuan Muda Jin mencariku. Aku pergi duluan. Biarkan saja Yeksi yang membersihkan. Tidak apa-apa. Aku akan segera membereskan. Aku saja. Tuan mudamu, dia hanya dingin di permukaan. Sebenarnya, dia orang yang sangat baik kan? Dorong aku ke kamar mandi untuk mandi. Cuaca dingin. Cepat ganti setelah mandi. Ning Qianyu, kamu terlalu lemah. Kamu sudah merona. Tunggu asistennya datang. Lalu kembali ke rumah sakit menemui ibu. Nonton TV nggak? Baiklah.
Mau berdiri nggak? Aku mau minum air. Jangan kembali ke rumah sakit malam ini. Menginap saja di sini. Baiklah. Kamarnya sudah siap. Ada di sebelah. Kemeja di tempat tidur itu baru. Pakai itu dulu. Besok aku akan meminta Yeksi membawakanmu beberapa pakaian. Masuklah. Tuan mudamu, minum segelas susu sebelum kamu bekerja. Aku tidak akan mengganggumu. Aku mau ke kamar kecil. Tuan mudamu, aku akan kembali ke rumah sakit nanti. Tuan Muda Ji memintaku membawakan ini untukmu. Dia bahkan secara khusus berpesan bahwa dia berharap kau akan membawa Nona Ning. Tuan mudamu, Temani aku malam ini untuk menghadiri gala amal. Ini hanya pesta. Kamu tidak perlu terlalu gugup. Kirimkan gaun terbaik dari tokomu ke sini. Biarkan dia mencoba yang ini. Sepertinya gaun ini adalah satu-satunya dari 2 di dunia. Yang ini sudah dipesan oleh Mu Jinbo untuk Qi The Yuai. film was Gaun itu translated diterbangkan ke sini and tadi malam. narrated by Dipesan. M Media. Apakah dia sudah membayar? Sepertinya belum. Belum bayar. Kalau begitu, pakai saja baju ini. baiklah. Bukankah itu terlalu aneh? Tuan Muda Chen, Nona Ning sangat cantik. Yeksi, lakukan transfernya. Baiklah. Ayo pergi. Ning Qianyu, aku tidak menyangka setelah kamu putus dengan Jinbo, kamu akan menemukan orang cacat seperti itu. Aku tidak tertarik padamu, Jinbo. Sheng Qin adalah suamiku. Tolong tunjukkan rasa hormat. Kamu punya suami begitu cepat. Sepertinya cintamu biasa-biasa saja. Wanita bodoh. Orang cacat. Pasangan yang serasi. Maaf. Aku sudah merepotkanmu. Tidak ada yang namanya melibatkan atau tidak melibatkan. Dia tidak mengatakan hal yang salah. Kamu kemari dan dorong aku. Yeksi pergi memarkir mobilnya. Ya. Halo, silakan tunjukkan undangan Anda. Dari mana mereka mendapatkan undangan? Mereka hanya ingin mengambil keuntungan dari kekacauan. Undangannya ada pada sopirku. Kalau begitu silakan tunggu di samping. Anda menghalangi orang lain. Tuan Muda Chen, kenapa kau belum masuk? Asisten Ie, kamu tidak bisa masuk tanpa undangan. Ini undangan Tuan Muda Chen kami. Tamu agung tertinggi. Maaf, itu salah saya tadi. Kau bodoh sekali.
Hanya beruntung. Dan berhasil mendapatkan undangan. Seorang teman membutuhkanku untuk sesuatu. Aku akan meninggalkan Yexing di sini untuk menemanimu. Tidak perlu. Aku baik-baik saja. Di mana dia? Siapa? Tentu saja Nona Ning. Saya sangat penasaran. Kecantikan seperti apa yang bisa memikatmu? Jika kamu tidak ada urusan penting, aku akan pergi dulu. Seng Chen, saya membantumu mencari dokter di luar negeri. Setelah dia melihat informasi tentang cedera kakimu, dia bilang tingkat kesembuhannya 30%. Saya akan pergi ke luar negeri lusa. Kau ikut denganku. Tidak perlu bicara lagi. Aku tidak akan pergi. Ayo pergi. Ya, Seng Chen, pikirkan lagi. Apakah kau berencana menghabiskan sisa hidupmu bersama Nona Ning di kursi roda? Acara sebesar ini. Dan kamu malah memakai gaun jasmin palsu. Apakah yang aku pakai urusanmu? Tentu saja tidak. Lagi pula bukan wajahku yang dipermalukan. Sebenarnya aku bisa mengerti. Tidak mudah mendapatkan undangan untuk menyusup masuk. Tidak ada gaun formal. Jadi kamu harus memakai tiruan. Itu jasmin asli. Pernahkah kamu melihat jasmin yang asli? Apa yang membuatmu mengatakan ini jasmin? Gaun ini dirancang olehku. Bagaimana menurutmu? Kamu desainer David. Ya, jadi kau bilang itu tiruan. Di depan desainer aslinya, itu tidak sopan. The Nora, film was translated bagaimana kalau kita and minum bersama? narrated by M Media. Aku baru saja pergi. Dan kamu sudah tidak sabar untuk menarik perhatian. Sebenarnya Tuan Muda Chen tidak datang untukmu. Dia hanya sedang marah dan tidak bisa mengendalikan emosinya. Asisten Ie, kamu tidak perlu menjelaskan. Sejak aku menandatangani perjanjian itu, aku tidak lagi punya hak untuk marah. Nona Ning, tolong tetap di sini bersama Tuan Muda Chen. Aku akan segera kembali. Keluar. Dia hanya sedang marah dan tidak bisa mengendalikan emosinya. Apakah karena aku membuatnya malu di perjamuan? Apakah itu sebabnya dia marah? Keluar. Aku bilang keluar. Apa kamu tidak dengar? Cepat biarkan aku lihat. Apakah lukanya serius? Dia tidak keberatan aku memarahinya. Dia juga tidak membenci kemarahanku. Selama bertahun-tahun. Hanya dia. Apakah masih sakit? Semuanya merah. Dia pergi dengan marah. Aku memasak mie. Tuan mudamu mau makan sesuatu. Ya, Cara Tuan Muda Jie hari ini membuka bekas luka kaki Tuan Muda Chen. Kukira Tuan Muda Chen setidaknya akan mengamuk selama 2 hari. Dia sebenarnya dalam suasana hati yang baik. Yexi sedang membersihkan dapur. Biar aku saja. Nona Ning, biar aku saja yang melakukannya. Ngomong-ngomong, barang bawaan Nona Ning perlu kupindahkan. Baiklah. Kamar Ning Qianyu. Barang-barang di sini tidak berubah sama sekali.
Sepertinya Mu Jinbo tidak datang menemuiku selama ini. Mu Jinbo. Halo. Aku mencari Mu Jinbo. Ning Qianyu, kamu berani menelpon. Mengganggu Jinbo. Kamu terlalu banyak berpikir. Alasan aku menelponnya adalah untuk bertanya apakah dia meninggalkan pakaiannya di sini atau tidak. Kalau dia tidak mau, aku akan mengirimkannya ke tempat sampah. Tidak perlu lagi, nomor ini sudah tidak dipakai oleh Mu Jinbo. Jangan telepon lagi untuk mengganggunya. Jinbo, nomor telepon kita sangat mirip. Mari kita berjanji tidak akan pernah menggantikannya. Baiklah. Nona Ning, biar saya bantu. The Kalau film was begitu tolong bantu aku. translated and Buang ini. narrated by Terima kasih. Media. Pergi letakkan kopermu dulu. Baiklah, Yeksi kemari. Sesuatu yang buruk sedang terjadi. Yeksi. Nyalimu semakin besar. Tuan Muda Cheng, saya salah. Apa kesalahanmu? Seharusnya saya tidak bertindak sendiri, memberikan informasimu kepada Tuan Muda Jin. Mulai besok, kamu akan bertanggung jawab atas Kota Qiming. Mendirikan anak perusahaan. Pada akhir bulan, aku ingin melihat hasil kerjamu. Saya jamin, saya akan menyelesaikan tugasnya. Melihat kamu membiarkannya pindah ke sini, aku akan memaafkanmu kali ini. ada apa? Hari ini ulang tahun ibu. Ayo kita kembali ke keluargamu bersama malam ini. Tuan mudamu. Aku, Saat kamu siap kembali ke keluargamu, apa kamu akan memanggilku begitu juga? maaf. Aku, Shen Chen, Xiang Chen. setelah kamu selesai rehabilitasi di rumah sakit, Yeksi akan menjemputmu. Saat itu, kita akan pergi ke rumah lama bersama. Baiklah, Rumah leluhur keluargamu. Ning Qianyu. Apa yang kamu lakukan di keluargamu? Aku di sini untuk merayakan ulang tahun Bibi. Kamu tidak membawa suamimu yang cacat untuk pamer pada Jinbo ya? Qi Yue, kamu keterlaluan. Ning Qianyu, karena kamu ingin datang ke keluargamu dan mempermalukan diri sendiri. Kalau begitu aku tidak akan menghentikanmu. Apakah aku seperti ini akan mempermalukanmu? Kita suami istri. Bukankah begitu? Ayo masuk. Saya pikir kamu berencana untuk bersembunyi dan tidak datang. Bagaimana mungkin aku berani tidak datang ke ulang tahun ibuku? Kekasihmu. Qianyu ada di sini. Halo Bibi. Selamat ulang tahun. Semakin muda dan muda. Dasar gadis kecil. Kamu sudah di sini. Kenapa beli hadiah? Kalian lihat-lihat dulu. Saya ada urusan. Saya akan pergi sebentar. Saya akan menunggumu di kamar. Kamu sebaiknya jelaskan padaku dengan jelas. Kakak, lama tidak bertemu. Mu Jinbo, Lama tidak bertemu. dia adalah putra sulung keluargamu yang mengalami kecelakaan mobil 3 tahun lalu. Kakak, apa kamu tidak akan memperkenalkannya? Ning Qianyu. Kakak iparmu. Kalau begitu aku harus memberi selamat kepada kakak. Aku akan mengajak Yue berkeliling dulu. Sampai jumpa.
Mungkinkah kekasih itu bohong? Jadi kamu hanya menarik Qianyu untuk mengisi tempat kan? Adik laki-lakimu sudah berutang maaf padanya. Dan kamu masih melakukan ini. Aku tidak berbohong padamu. Apa? Kamu benar-benar? Apakah kamu tahu, dia dan Jinbo sebelumnya sedang membicarakan pernikahan? Ibu, katamu kamu akan menyukainya. Kamu tidak boleh menarik kata-katamu. Dan aku bahkan sudah mendapatkan akta nikah dengannya. Lupakan saja. The Selama film kamu was menyukainya, translated itu tidak and masalah. narrated Terima by kasih, Ibu. N-Media. Cepat temui dia. Ningqianyu, apakah kamu sengaja mencari kakakku untuk membuatku marah? Tuan muda keduamu, kamu terlalu memikirkan itu. Ningqianyu, aku menemukan, aku masih cukup menyukaimu. Jika kamu bersedia menjadi simpananku, kita bisa berbaikan. Kamu sakit. Ning Qianyu, kamu menggoda kakak laki-lakinya. Dan sekarang kamu mengganggu Jinbo lagi. Kenapa kamu begitu murahan? Qi Yuwei, aku tidak tertarik pada tuan muda keduamu milikmu. Sedikit pun tidak. Kamu tidak tertarik padaku. Mungkinkah kamu tertarik pada kakakku yang cacat? Bagaimana jika aku? Ningqianyu, kamu putus dengan kukuran dari sebulan yang lalu. Lalu kamu naik ke ranjang kakakku. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kakakku, impoten karena kecelakaan mobil. Bisakah dia memuaskanmu? Mu Jinbo, ini kakak iparmu. Tunjukkan rasa hormat. Kakak, kamu bercanda kan? Aku tidak bercanda. Mengenai Qianyu dan aku, kami sudah mendapatkan akta nikah. Hanya saja Qianyu tidak suka acara besar. Itu sebabnya kami tidak mengadakan resepsi pernikahan. Jadi, kamu tidak perlu khawatir tentang kami. Hubungan kami sangat baik. Terima kasih untuk hari ini. Tidak perlu. Tujuanku adalah membuat ibuku, membuat semua orang di keluargamu percaya identitas barumu. Aku mengerti. Aku akan memainkan peran ini dengan baik. Jangan kembali malam ini. Saya sudah menyuruh seseorang mengurus kamarmu. Apa? Tidak ada, tidak ada. Kalau begitu kamu harus istirahat lebih awal. Biar aku bantu. Aku tidak berguna. Pakaian di lemari seharusnya baru. Kamu bisa menggantinya setelah mandi. Tuan mudamu. Tidurlah. Jadi, dia harus bekerja. Dan ingin aku tidur. Aku sebenarnya berpikir bahwa dia kami suami istri. Wajar tidur di ranjang yang sama. Kenapa aku gugup? Suhunya rendah. Pakai itu. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit dulu. Departemen rawat inap. Qian Yu, kenapa kamu pagi sekali hari ini? Ibu, Sheng Chen hari ini luang, jadi kami datang menemuimu bersama. Dia pasti sangat mencintai Qian Yu. Maaf ibu. Karena berbagai alasan, aku baru datang menemuimu sekarang. Qian Yu memberitahuku, pekerjaanmu sibuk. Tidak apa-apa. Ibu pernah bilang
Tunggu sampai dia datang. Ibu akan membantuku memarahinya sampai puas. Tidak tega memarahi. Bagaimana saya bisa memarahinya? Kamulah yang seharusnya lebih merawat Xiang Chan. Aku putrimu. Kamu ternyata sangat pilih kasih. Terima kasih sudah datang menemui ibu bersamaku. The Maka film itu, was translated aku akan and meminta Yeksi narrated menjemputmu by nanti. M-Media. Baiklah. Dia sudah kembali. Qianyu, ibu ada yang ingin ditanyakan padamu. Apakah kamu yakin ingin menghabiskan hidupmu bersamanya? Tentu saja. Kamu sudah memutuskan. Ibu tidak akan ikut campur urusanmu. Tapi ingat, tidak peduli apapun, ibu akan selalu di pihakmu. Ibu, terima kasih. Aku awalnya berpikir akan kembali, tapi Yeksi malah mengantarku ke sini. Kamu mau pergi? Aku mau ke kamar kecil. Lanjutkan saja. Aku akan mendorongmu ke sana. Tetap di sini saja. Aku akan melakukannya sendiri. Biar aku bantu. Bahkan tidak bisa mengurus diri sendiri. Apa kau akan merasa terganggu? Tidak. Kamu sangat baik. Kamu tidak pernah membuat orang merasa kesal. Aku akan melakukannya sendiri. Dua hari kemudian. Asisten Ye, mau minum apa? Apakah ada teh hitam? Ya, Bagaimana kelanjutan masalahnya? Ruang kantornya sudah dibeli. Saat ini sedang direnovasi. Diperkirakan akan selesai dalam 2 bulan. Lahan tender di Qiming. Kau pergi rebut saja. Ya, asisten Ye, teh hitammu. Nona Ning terlihat persis seperti nyonya rumah. Tuan Muda Chen, bukankah kau tidak meminumnya? Tuan Muda Chen, aku akan kembali duluan. Tuan mudamu, minumlah segelas susu sebelum kamu bekerja. Aku tidak akan mengganggumu. Sejak saat itu, dia membawakanku segelas susu setiap malam. Aku sepertinya sudah terbiasa. Tadi malam saya, bukankah kamu menonton PV di sofa? Kapan saya kembali ke kamar?
Mungkinkah The Tuan film was mudamu membawaku translated kembali ke and kamarku. narrated by M Media. Itu? Terima kasih sudah membawaku kembali ke kamarku. Tidak apa-apa. Tuan mudamu, lain kali, lebih baik bangunkan aku. Kamu baik-baik saja barusan. Kenapa tiba-tiba marah? Dia sama seperti orang lain, merasa jijik karena kau cacat. Alasan tinggal di sini hanya karena kau menandatangani perjanjian. Tuan mudamu, sudah waktunya sarapan. Sebenarnya, kamu kenapa? Tuan mudamu, kamu belum minum susumu. Asisten Y. Asisten Ye? Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Tuan Muda Chen awalnya tidak minum susu. Itu tidak benar. Saya melihatnya minum susu kemarin. Sejak aku datang ke sini, dia sudah minum susu. Tapi pagi ini, dia bahkan tidak menyentuhnya. Nona Ning, apakah terjadi sesuatu pagi ini? Tidak. Tidak ada. Nona Ning, masalah ini seharusnya ada padamu. Bagaimana bisa aku? Asisten Ye? Kamu harus pergi ke apartemen untuk memeriksanya. Nona Ning, saya benar-benar tidak sempat kembali. Tuan Muda Chen, saya akan merepotkan Anda untuk itu. Nona Ning baru saja datang. Hubungannya dengan Yeksi. Kapan mereka menjadi begitu dekat? Dia siang ini mungkin tidak akan kembali untuk membuatkan makan siang untuk Kukan. Tuan mudamu, di luar hujan deras. Aku agak terlambat kembali. Aku akan segera membuatkan makanan untukmu. Ganti pakaianmu. Tidak apa-apa, buat makanan dulu. Aku akan ganti baju nanti. Pergi ganti pakaianmu. Segera. Aku tidak mau rumahku ada orang sakit. Dia peduli padaku. Lihat ini, kalau ada waktu, beritahu aku hasilnya nanti. Masuklah. Beasiswa penelitian medis. Maaf, Kenapa? tanganku. Sudah tidak cocok lagi. Angkat kepalamu dan lihat aku. Tatap mataku. Katakan kau tidak mau pergi. Itu impianku. Itu hidupku. Tapi aku... Tidak ada yang mutlak. Ambil formulir ini dulu. Pikirkan baik-baik sebelum mengambil keputusan. The film was Keesokan harinya. translated and narrated by M Media. Nona Ning, formulir pendaftaran itu, apakah Anda sudah mengisinya? Yang Universitas Kedokteran itu, formulir pendaftaran pasca sarjana. Yeek yang itu, Tuan Muda Chen meminta seseorang mencarinya dan menggunakan banyak koneksi untuk mendapatkannya. Kuota mahasiswa pasca sarjana, spesialis bedah saraf, dari Profesor Mo Chuan, yang paling terkenal di negeri ini. Saya baru saja lupa untuk meminta formulir itu pada Tuan Muda Chen. Lupakan saja.
Saya akan datang mengambilnya besok. Tidak ada yang mutlak. Ambil formulir ini dulu. Pikirkan baik-baik sebelum kau memutuskan. Ning Qianyu, dia berusaha keras untuk mendapatkan formulir ini. Apakah kamu akan menyia-nyiakannya? Kamu tidak boleh mengecewakannya. Aku di sini untuk memberikan ini padamu. Ya, Terima kasih. aku ingin istirahat. Baiklah. Aku mau belanja bahan makanan. Aku akan menelponmu kalau makanannya sudah siap. Apakah kamu di sini mencariku? Tidak. Tidak. Apakah kamu punya rumah di sini? Dengan gaji dokter Momo. Tidak cukup untuk bisa membeli rumah di sini kan? Jangan lupakan tuan muda keduamu. Suamiku punya apartemen di sini. Aku awalnya berpikir bahwa melihatmu Jinbo lagi akan sedih. Sekarang aku sadar bahwa tanpa sadar, sepertinya bahkan kebenciannya sudah hilang. Mungkinkah ini yang mereka maksud dengan perbandingan menonjolkan perbedaan? Apa maksudmu perbandingan memunculkan perbedaan? Bagaimana kau tahu aku kembali? Rahasia. Berikan yang berat padaku. Aku seorang pria. Tidak ada yang meragukannya. Kurasa kau meragukannya. Tidak mungkin. Di mana aku harus meletakkan tas-tas ini? Berikan padaku. Aku akan pergi menatanya. Sudah tak tahu. Ini kali keberapa aku kehilangan kendali karena dia. Aku tidak bisa terus seperti ini. Dia hanya pilihan untukmu Jinbo. Untuk hidup dalam penderitaan. Keesokan harinya. Tuan Muda Chen, Nyonya berkata agar Anda kembali ke rumah lama untuk makan malam besok malam. Atur urusan anak perusahaan secepat mungkin. Jangan tunda. Ya. Tuan Muda Chen, ini adalah surat penerimaan Nona Ning. Lapor dalam seminggu. Nona Ning, Asisten Ye? Aku lihat Xiang Chen berwajah dingin sepanjang hari ini. Ada apa dengannya? Nona Ning, Tuan Muda Chen mungkin. Nona Ning, sebaiknya Anda pergi dan lihat sendiri. Xiang Chen, ada apa? The film Ada was sesuatu. translated and Asisten Ye narrated bilang by kau mungkin. M-Media. Aku pasti salah dengar. Salah paham. Dia mengkhawatirkanku. Aku baik-baik saja. Ngomong-ngomong. Aplikasimu sudah disetujui. Benarkah? Ada apa? Tidak ada. Aku ingin kembali ke kamarku. Turunkan aku. Itu akan mengotori pakaianmu. Aku perlu membeli pembalut wanita.
Mengerti? Menstruasi sensitif terhadap dingin. Sakit perut parah. Pantas saja dia terlihat sangat pucat. Sakitnya parah sampai aku tidak bisa meluruskan punggungku. Yaksi. Yaksi, ambilkan air gula merah dan bubur ringan dan bawa ke sini. Cepat. Merasa lebih baik. Jauh lebih baik. Terima kasih. Yaksi membawakan air gula merah. Kau akan merasa lebih baik setelah meminumnya. Jika tuan mudamu melihat ini, aku tidak akan selamat. Kau meminumnya semua. Ayo ke rumah sakit. Tidak perlu. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat 2 hari. Kalau begitu kau harus istirahat dengan baik. Aku akan keluar dulu. Malam berikutnya. Saya memanggilmu kembali untuk makan malam hari ini, karena saya punya 3 hal yang ingin diumumkan. 1. Pernikahan Xiang Chen dan Qian Yu. Saya tidak mau mendengar gosip apapun tentang itu. Kedua, sekarang Xiang Chen sudah menikah. Dia harus punya pekerjaan. Ini surat undangan dari grupmu untuk posisi direktur departemen penjualan. Ibu, 3 tahun lalu kakak laki-lakiku menyebabkan rahasia perusahaan bocor. Kenapa ibu membiarkannya menjadi manajer departemen penjualan? Saya di sini hari ini untuk mengumumkan ini, bukan untuk mendiskusikannya. Grupmu didirikan oleh saya dan ayahmu. Siapa yang ingin kami pekerjakan, akan kami pekerjakan. Xiang Chen sudah menikah dan punya karier, maka 10% saham yang menjadi miliknya seharusnya secara alami diberikan kepadanya. Ibu, ini tidak adil. Saya akan mengambil 10% dari 30% saya saham dan memberikannya kepadanya. Apakah ada keberatan? Ibu punya lebih dari 1 anak laki-laki. Ibu memberi kakak laki-laki 10% saham. Bagaimana denganku? Qian Yu, sudah larut. Kita harus kembali. Baiklah. Tuan Muda Chen, Yaksi, pergi ke Xinchen. Nona Ning, saya akan mengantar Tuan Muda Chen dulu. Saya akan menelepon nanti dan minta sopir keluargamu mengantar Anda kembali ke apartemen Anda. Mohon tunggu sebentar. Apel, kakak iparku ditinggalkan oleh kakak laki-lakiku. Tuan muda keduamu terlalu banyak berpikir. Xiang Chen ada urusan. Dia pergi lebih dulu karena terburu-buru menyelesaikannya. Kakak ipar, tidak perlu membuat alasan untuk kakak laki-lakiku. Apa yang terjadi 3 tahun lalu? Awalnya adalah bayangan bagi kakak laki-lakiku. Dia meninggalkan kakak. Itu juga hal yang wajar saja. Aku tidak butuh tuan muda keduamu mengkhawatirkannya. Apakah kakak ipar butuh tumpangan? Kembali ke kota. Nyonya muda, mobilnya sudah datang. Tidak, terima kasih. Jangan menelepon, ini aku. Tuan muda keduamu, aku istri kakakmu. Tolong jaga dirimu. Qian Yu, bukankah lebih baik meninggalkan si cacat itu dan kembali padaku? Tuan muda keduamu, jika kau ingin masuk berita utama besok, teruskan saja. Apa yang kau lakukan duduk di tanah? Apa kau tidak tahu tanah itu dingin? Kupikir, Apa yang kau pikirkan? Bangun sekarang.
Kupikir kau pergi ke Xincheng. Yaxi tiba-tiba merasa tidak enak badan. Pergi ke rumah sakit. Aku lapar. Aku akan pergi memasak. Kau mau makan apa? Apa saja? Kalau begitu kita makan pangsit saja. Jangan berteriak, ini aku. Aku akan pergi mencuci piring. Halo Ibu. Aku akan pergi ke rumah sakit besok. Baiklah, tidur lebih awal. Minum segelas susu agar tidur lebih nyenyak. Kenapa jari-jarimu dingin sekali? Tubuhku memang dingin secara alami. Aku mau tidur duluan. Apa yang dia coba lakukan? Dia benar-benar menghangatkan perutku. Departemen rawat inap. Akhir-akhir ini, Mu Shengchen selalu berusaha menghangatkan aku. Tapi di antara kita, ini hanya pernikahan demi kenyamanan. Qian Yu, apa yang sedang kamu pikirkan? Tidak ada. Aku tidak memikirkan apapun. Ini sup ikan yang kumasak pagi ini. Ini bagus untuk penyembuhan luka. Singkirkan supnya dulu. Ibu ingin bertanya padamu, kamu dan Shengchen, kapan kalian berencana punya anak? Shengchen tidak suka anak-anak. Atau karena dia tidak bisa karena lukanya? Ibu, kita baru menikah sebentar. Tidak perlu terburu-buru. Itu benar. Tanganmu, bagaimana rehabilitasinya berjalan? Aku akan periksa ulang besok untuk memastikan status pemulihan. Hanya itu. Ngomong-ngomong Ibu, saya sudah lulus seleksi masuk Universitas Kedokteran Provinsi. Sebagai mahasiswa pasca sarjana, aku akan melanjutkan studi beberapa hari lagi. Benarkah? Alasan penyakit jantung saya kambuh adalah karena saya mengetahui Qian Yu, izin medisnya dicabut, dan karirnya hancur. Sekarang saya akhirnya bisa tenang. Tentu saja benar. Apalagi, dia juga murid Profesor Mo Chuan. Qian Yu, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Ya, aku akan. Kau ingat untuk minum supnya. Aku akan kembali memasak untuknya. Tuan Muda Chen, haruskah saya mengganti alamat saya? Apa yang kau bicarakan? Cuci tanganmu dan makan. Yaxi berkata, dia akan kembali ke perusahaan untuk makan makanan cepat saji. Asisten Ye, makan dulu sebelum pergi. Baik, Nona Ning, saya akan datang membantu Anda. Minum sup dulu. Aku sudah menyaring minyaknya. Tidak akan berminyak. Biarkan saja dia. Dia punya tangan sendiri. Nona Ning, saya bisa melakukannya sendiri. Coba ini. Kemajuannya cukup cepat. Tuan Muda Chen, Nona Ning, masih ada urusan di sana. Saya pergi dulu. Asisten Ye, kenapa kau terburu-buru? Biarkan saja dia. Ayo makan.
Kau masih harus pergi ke rumah sakit untuk memeriksa tanganmu sore ini. Nona Ning, hasil rehabilitasi tangan Anda sangat bagus. Dokter, kalau begitu, apakah tanganku masih bisa memegang pisau bedah lagi? Nona Ning juga seorang dokter. Dia seharusnya tahu betul betapa presisinya yang dibutuhkan untuk operasi. Sedikit penyimpangan adalah nyawa manusia. Setelah dia selesai rehabilitasi, bahkan jika dia pergi ke tempat ibunya, dia seharusnya sudah kembali sekarang. Ning Qianyu. Halo, nomor yang Anda tuju, sementara tidak dapat dihubungi. Yaksi, dia pergi ke rumah sakit untuk rehabilitasi sore ini. Bagaimana hasilnya? Tuan Muda Chen, Nona Ning pergi setelah pemeriksaan. Lalu apa kata ahli ortopedi? Pemulihannya bagus. Hanya saja tidak mungkin memegang pisau bedah lagi. Apakah dia masih di rumah sakit? Tidak. Dia bahkan tidak pergi ke tempat Nyonya Ning. Tuan mudamu. Kenapa kau jadi dua? Tidak benar. 3. Begitu banyak tuan mudamu. Apakah kau mabuk? Aku hanya mencicipi sedikit. The Rasa film was anggurnya. translated and narrated by Kamarku di Media. kiri. Kamar tuan mudamu di kanan. Aku tidak mabuk. Masih keras kepala mengatakan kau tidak mabuk. Mereka semua bilang, anggur bisa menghilangkan kesedihan. Kenapa? Itu sama sekali tidak bisa menghilangkan kesedihanku. Aku tidak bisa lagi memegang pisau bedah. Impianku hilang. Seperti yang diduga, itu karena alasan ini. Qianyu, Qianyu. Qianyu. Bagaimana kalau mengganti pakaianmu sebelum tidur? Aku ingin tidur. Aku tidak bisa lakukan ini selagi dia mabuk. Sama sekali tidak. Pagi. Pagi. Apa yang kukatakan tadi malam? Tunggu. Kamar siapa yang kumasuki? Ya Tuhan. Ini kamar tuan mudamu. Apa yang terjadi setelah itu? Apa yang terjadi setelah itu? Piyama saya. Tadi malam. Tadi malam. Saya merepotkanmu tadi malam. Tidak. Saya akan membuat sarapan.
Memarnya perlu digosok. Tidak apa-apa. Jangan bergerak. Qian Yu. Kita sebenarnya. Nona Ning, Nona Ning, Hah? Nona Ning, mohon berhati-hati. Asisten ya, ada yang Anda butuhkan. Pemberitahuan dari lembaga penelitian. Anda sudah menerimanya kan? Saya sudah melihatnya. Yaksi. Bukankah kamu buru-buru kembali ke perusahaan? Tuan Muda Chen meminta saya datang mengantar salep. Sekarang Anda mengusir saya lagi. Ada apa? Kalau begitu, mohon Nona Ning bersiap. Saya akan menjemput Anda besok pagi untuk melapor ke lembaga penelitian. Baiklah, terima kasih. Apa yang Yaksi katakan padamu? Hanya itu yang dia datang untuk memberitahuku. Dia bilang dia akan menjemputku besok untuk melapor ke lembaga penelitian. Apakah dia sebegitu tidak rela? Jika aku tidak mengambil langkah ini, mungkin aku akan mengikuti keinginannya. Tapi sekarang, dia hanya bisa menjadi milikku. Coba The kulihat film kakimu. was translated and narrated Tidak, by M. sekarang Media. sudah tidak apa-apa. Kemari. Sudah sembuh. Kamu mau orang tidak berguna, sepertiku datang. Saya akan mencuci piring. Pagi ini bukan kecelakaan. Itu bukan kecelakaan. Lalu apa itu? Sepai? Sekarang menghancurkan bukti. Bukankah sudah agak terlambat? Saya akan mengganti spraynya. Jangan dicuci hari ini. Giliranmu minum. Buat aku senang malam ini. Apa yang kamu inginkan? Katakan saja. Tuan muda keduamu, saya tidak bisa bersamamu hari ini. Kamu mau kemana? Kamu belum membuat tuan muda ini senang hari ini. Kakak ipar ada di sini, saya akan main denganmu lain hari. Keluar. Jinbo kamu mabuk, ayo pulang. Apakah kamu puas sekarang? Menggodaku, mencuri pacar sahabatmu, dan berhasil menggantikan posisinya. Jinbo aku mencintaimu. Kamu harus tahu itu. Qian Yu, kenapa kamu tidak mau memaafkanku? Kenapa? Apa bagusnya si tidak berguna itu? Apa bagusnya dia? Ning Qianyu sudah menikah. Karena Ning Qianyu masih di hatimu. Kalau begitu biarkan aku sepenuhnya menghancurkannya. Ponselmu. Tidak menjawab.
Mungkin ada orang penting yang mencarimu. Itu Yeksi. Angkat dulu. Keluar. Ponselku. Asisten Y. Halo. Kamu di luar pintu. Tunggu sebentar. Saya akan segera datang membuka pintu. Yeksi menunggu di luar. Pakai bajumu dulu. Saya akan kembali ke kamar untuk berganti pakaian. Apa yang disembunyikan wanita kecil ini? Bagaimanapun juga kita suami istri. Nona Nin, apakah Anda sudah siap Siap untuk apa? untuk melapor kepada Profesor Mo Chuan hari ini? Nona Ning sudah lupa. Itu. The film was Tolong tunggu saya translated sebentar. and narrated by M Media. Bukan hanya Tuan Muda Chen. Nona Ning juga sangat aneh hari ini. Asisten Ie, saya akan pergi ke lembaga penelitian untuk melapor diri. Tolong belikan sarapan Sheng Chen. Aku akan pergi bersamamu. Departemen Bedah Saraf. Profesor Mo Chuan. Mo Chuan, saya punya seorang mahasiswa di sini untuk Anda urus. Dekan, Anda seharusnya tahu bahwa saya tidak suka kuota internal. Saya juga punya kesulitan. Mohon terima, mahasiswa ini. Kali ini saja. Informasinya ada di meja Anda. Lihatlah. Nona Ning, mari kita langsung ke kantor dekan untuk melapor. Bukankah kita akan melapor ke kantor Profesor Mo Chuan? Wawancara Profesor Mo Chuan. Mari kita jadwalkan ulang. Apakah Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Ada apa Nona Ning? Tidak ada. Sudah lama menunggu. Tidak. Asisten dia sedang melihat. Jadi kenapa kalau dia melihat? Tuan Muda Chen, kemana selanjutnya? Kita sarapan di Bihu saja. Kamu mau makan apa? Saya akan membuatnya untukmu saat kita kembali. Aku hanya ingin memakanmu. Anak, Besok pagi, kalau begitu, saya akan pergi ke Wangxiang untuk membeli bakpao atau semacamnya, untuk variasi. Baiklah. Saya membuatkan mie untukmu setiap hari. Apakah kamu juga merasa lebih baik? Dia suka bubur di restoran Bihu dan bakpao dari Wangxiang. Bawa besok. ya, Juga, cari waktu untuk membeli mesin pencuci piring. Suruh diantar. ya. Apa yang kamu lakukan di sini? Ibu menyuruh kita pulang untuk makan malam. Tanganmu dingin sekali. Kenapa tidak pakai baju lebih tebal? Naikkan suhu AC beberapa derajat. Ya, Kamu akhirnya tiba. Ibu, makanlah. Jangan malu-malu. Ini rumahmu. Ibu lihat betapa sayangnya kamu dan Sheng Chen. Ibu sangat senang.
Qianyu, hari ini Ibu mau minta tolong padamu. Ibu tolong beritahu aku, Qianyu akan melakukan segala yang mungkin. Sebenarnya Sheng Chen selalu membenci keluargamu. 3 tahun lalu, Sheng Chen berumur 23 tahun dan sudah mampu menangani urusan sendiri di MUS. 3 tahun lalu. Tapi kemudian informasi rahasia MUS bocor dan semua bukti mengarah pada Sheng Chen. Dewan direksi menekan ayahnya menuntut pemecatan Sheng Chen. Sheng Chen yang malang baru saja mengalami kecelakaan mobil dan baru saja keluar dari ruang operasi ketika dia menerima berita ini. Dia menandatangani dokumen-dokumen itu dan menghilang dari rumah sakit. Setelah The itu film was dia hanya sesekali translated datang ke rumah and lama narrated karena by aku. M Media. Ini yang ibu minta darimu. Buat Sheng Chen kembali ke keluargamu. Bantu dia menyelesaikan masalah ini di hatinya. Ibu. Masalah ini. Qianyu. Ibu bisa lihat bahwa Sheng Chen sangat menyukaimu. Hanya kamu yang bisa melakukannya. Saya akan mencoba. Ibu. Saya pergi dulu. Apa ibu mengatakan sesuatu padamu? Gadis bodoh. Kenapa kamu menangis? Sudah begitu lama. Dia mengatakannya dengan begitu mudah, tapi setiap kali suhu turun, kakinya menjadi sangat tidak nyaman. Di musim dingin, dia bahkan tidak bisa keluar. Pasti sangat sakit. Dia tidak keberatan aku cacat. Apalagi yang bisa kuminta? Selesai, saya kesiangan. Saya masih harus pergi ke Wangxiang untuk membeli bakpao. Tidur lebih lama sedikit. Yeksi pasti ada di sini. Sialan Yeksi. Apa yang dia lakukan di sini sepagi ini? Aku akan buka pintu. Kamu tidur lebih lama sedikit.